Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata bahasa dalam bahasa Arab, yaitu tentang sifat. Simak dan perhatikan pembahasan kali ini dengan seksama. Jika masih belum paham, silakan ulang-ulangi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qawaid atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Tentang sifat dan isim isyarah. Sifat adalah suatu hal keadaan pada suatu benda. Jadi sifat ini menjelaskan tentang keadaan dari benda yang disifatinya. Lalu sifat pada pembahasan kita kali ini itu fokusnya kepada bentuk naatnya. Karena di dalam bahasa Arab sifat itu bisa berbentuk naat, bisa berbentuk khobar. Tapi kalian jangan bingung dulu, karena ini pembahasan kita tidak jauh sampai situ. Yang penting kalian tahu sifat pada pelajaran kali ini adalah pada bentuk naatnya. Nah, kalau dalam penerapannya dalam kalimat bahasa Indonesia itu misalnya rumah yang besar. Nah, bagian mana sifatnya pada kalimat ini? Maka sifatnya itu adalah yang besar ini. Lalu rumah ini adalah yang disifatinya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu adalah mausufnya. Ini sifatnya, ini mausufnya. Ini sifatnya, ini yang disifatinya. Contoh sifat dalam bahasa Arab itu ada banyak contohnya. Boleh kalian searching di Google. Pada kali ini Bapak memperlihatkan cuma 5 contoh aja. Misalnya wasi'un artinya luas, nadhifun artinya bersih, tawilun artinya panjang, murattabun artinya rapi, mahirun artinya pandai. Semua kosakata ini bentuknya adalah sifat. Jadi arti daripada kosakata ini dia menjelaskan tentang suatu benda yang disifatinya. Contoh dalam kalimat, misalnya rumah yang luas. Di dalam bahasa Arabnya baitun wasi'un. Mana bahasa Arab yangnya? Dia tidak dibahasakan dalam bahasa Arab, tapi makna yang ini muncul pada ketika wasi'un ini menjadi sifat. Jadi pada ketika kita menyebutkan baitun wasi'un artinya adalah rumah yang luas. Lalu di sini adalah ketentuan-ketentuan tentang sifat di dalam bahasa Arab. Itu ada berbagai macam. Yang pertama, sifat selalu mengikuti bentuk yang disifatinya. Dari segi harokat itu adalah barisnya. Misalnya, contoh dalam kalimat atap yang rendah, dalam bahasa Arabnya adalah as-saqful munkhafidu. Kita lihat di sini akhir setiap katanya dibarisi dengan dhammah. Karena al-munkhafidu ini adalah sifatnya, artinya yang rendah. Sifatnya ini mengikuti daripada yang disifatinya. Dari segi harokatnya kita lihat harokat akhirnya yang maksud daripada mengikuti bentuk yang disifatinya ini. Harokat akhir daripada kata sifatnya itu, dia harus mengikuti dari harokat yang disifatinya atau mausufnya. Karena mausufnya ini adalah dhammah, maka sifatnya pada huruf akhirnya juga dibarisi dengan dhammah. Jika si mausufnya itu barisnya kasroh, maka si sifat dia juga di huruf akhirnya harus kasroh. Apabila fathah mausufnya, maka sifatnya juga harus
Ya betul, fathah. Lalu ketentuan kedua daripada sifat yaitu selalu mengikuti bentuk yang disifatinya dari segi jenis kelamin atau gendernya. Gender itu ya jenis kelamin. Jenis kelamin di dalam bahasa Arab itu ada dua, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Contoh dalam kalimat yang menerapkan laki-laki dan perempuan adalah seperti berikut. Rumah yang luas. Rumah bahasa Arabnya adalah baitun, luas, wasi'un. Baitun di sini tidak ada tanda perempuannya. Tanda perempuan itu adalah tak marbutoh seperti ini. Bisa bentuknya bulat seperti ini, bisa seperti kepala. Nah, jadi ini adalah tanda perempuan. Jika dalam suatu kalimat, dalam suatu kata itu tidak terdapat tanda perempuan seperti ini, bisa kita katakan dia adalah laki-laki. Jadi sifatnya juga harus mengikuti seperti yang disifatinya. Karena sifatnya ini laki-laki, maka kita gunakan sifat yang laki-laki juga. Tidak ada tanda tak marbutohnya di ujungnya. Misalnya baitun ini laki-laki, maka sifatnya haruslah juga laki-laki, tidak ada tanda perempuannya, seperti contohnya wasi'un. Lalu contoh yang kedua, ini adalah contoh kalimat yang muannas. Mausufnya ini bentuknya muannas. Contohnya adalah ghurfatun. Ghurfatun artinya kamar, kabiratun yang besar. Ghurfatun di sini diakhiri dengan tanda muannas. Jadi ini bisa kita katakan adalah kata yang berbentuk kategori perempuan, muannas. Jadi sifatnya itu harus mengikuti daripada bentuk mausufnya dari segi gendernya tadi. Maka yang asalnya kabirun menjadi kabirotun. Maaf, di sini ada kesalahan harokat. Sebenarnya kabirotun dia ada tanda muannasnya di sini. Nih, kita lihat tandanya seperti ini, tak marbutoh. Pada ketika contoh yang pertama ini karena mausufnya laki-laki, maka kita tidak boleh meletakkan di sini wasi'atun misalnya contohnya. Kita harus mengikuti jenis daripada yang disifatinya. Jadi dia harus diletakkan wasi'un, tidak boleh wasi'atun. Begitu pula contoh yang perempuan. Misalnya ghurfatun ini adalah perempuan, maka sifatnya juga harus bentuk perempuan. Kabiratun harus di ujungnya ditambahkan dengan tak marbutoh. Tidak boleh kabirun. Kabirun tanpa tanda perempuan, maka dia adalah kalimat yang muzakkar atau laki-laki. Maka di sini harus diletakkan kabiratun. Lalu ketentuan yang kedua adalah selalu mengikuti bentuk yang disifatinya dari segi ma'rifatnya. Ma'rifat di sini maksudnya adalah diawali katanya tersebut dengan alif lam. Contohnya seperti ini, al-jidaru. Ini bentuknya katanya adalah ma'rifat karena diawali dengan alif lam. Maka kita lihat contohnya yang tanpa alif lam, jidarun murtafi'un. Karena kata yang disifatinya ini tidak menggunakan alif lam, maka sifatnya juga tidak menggunakan alif lam. Tapi pada ketika mausufnya atau yang disifatinya ini menggunakan alif lam awalnya, al-jidaru, maka sifatnya juga mengikuti menggunakan alif lam. Al-murtafi'u. Mengapa kita lihat di contoh yang pertama ini tidak ada, ini ada tanwinnya, yang ini tidak ada tanwinnya? Karena ketentuan kata yang menggunakan alif lam itu dia tidak boleh diberi harokat tanwin ujungnya. Nah, itu memang sudah ketentuan di dalam bahasa Arab.
Kalau awalnya ini ada alif lamnya, maka kata jidarun ini tidak boleh di akhirnya ada tanwin, baik itu an atau in atau un, baik itu fathatain, kasrotain atau dommahtain. Nah, jadilah dia kata al-jidaru al-murtafi'u, al-jidarul murtafi'u. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika yang disifatinya atau mausufnya itu lebih dari satu kata? Seperti contoh di bawah ini. Ghurfatul julusi al-kabiratu. Ghurfatul julus itu artinya adalah ruang tamu. Al-kabirah yang besar. Nah, jadi ketentuannya adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah maka sifatnya mengikuti bentuk yang disifatinya dari salah satu katanya. Misalnya al-kabiratu ini dhammah. Kenapa dhammah padahal huruf sebelumnya adalah kasroh? Karena ketentuannya adalah sifat ini mengikuti mana yang disifatinya. Yang disifatinya adalah ghurfatu. Ghurfatu artinya ruang. Yang besar ini siapa sih? Yang besar ini adalah ruangnya. Ruangnya yang besar, ruang tamu yang besar, bukan tamunya yang besar tapi ruangnya. Maka besarnya ini mengikuti yang disifatinya. Karena yang disifatinya ini adalah dhammah akhirnya, maka dia juga berbaris dhammah akhirnya. Karena yang disifatinya ini bentuknya adalah muannas atau perempuan karena diakhiri ta marbutoh, maka besarnya di sini bukan kabiru tapi kabiratu. Kabiru adalah laki-laki bentuknya, kalau kabiratu perempuan. Mengapa sifatnya perempuan? Karena melihat mausufnya ini bentuknya adalah perempuan. Kita lihat contoh yang kedua. Jidarul baiti al-kabiri. Dinding rumah yang besar. Kita lihat di sini sifatnya al-kabir berbentuk kasroh, berharokat kasroh ujungnya. Mengapa tidak berharokat dhammah? Nah, kita lihat lagi. Karena sifatnya mengikuti bentuk yang disifatinya. Yang disifatinya di sini itu kita kehendaki adalah bukan dindingnya yang besar, tapi adalah rumahnya yang besar. Karena yang kita kehendaki itu yang besar adalah rumahnya, maka sifatnya juga harus mengikuti bentuk daripada yang disifatinya. Yang disifatinya ini berbentuk berharokat kasroh ujungnya, maka sifatnya juga berharokat kasroh ujungnya. Jadi seperti itu. Nah, lalu ketentuan yang kedua, jika terdapat alif lam dari salah satu katanya. Nih, misalnya ada dua kata yang ingin disifatinya oleh ini. Karena terdapat alif lam salah satu daripada keduanya ini, maka sifatnya juga menggunakan alif lam. Nah, jadi ini adalah alasan mengapa menggunakan alif lam di awalnya. Karena alasannya adalah dari salah satu kata yang ingin disifati oleh al-kabir ini ada alif lam salah satunya, maka sifatnya juga menggunakan alif lam. Jadi kesimpulan yang telah kita pelajari tadi, bahwasannya sifat itu mengikuti tiga keadaan daripada mausufnya yang disifatinya. Yang pertama harokatnya, kalau misalnya mausufnya barisnya dhammah, maka sifatnya juga dhammah dan seterusnya. Lalu keadaan yang kedua adalah muzakkar dan muannasnya, yaitu jenis kelamin dari kata bahasa Arabnya tadi. Misalnya baitun adalah laki-laki, maka wasiun juga harus laki-laki, tidak boleh wasi'atun. Lalu keadaan yang ketiga adalah ma'rifatnya. Ma'rifat di sini maksudnya adalah diawali mausufnya dengan alif lam. Apabila tidak diawali dengan alif lam seperti contoh di sini, misalnya baitun, maka
Sifatnya juga tidak boleh diberi alif lam awalnya, al-wasi'u misalnya. Maka tidak boleh, harus baitun mausufnya, wasi'un sifatnya. Lalu kita lanjut ke isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk seperti di bawah ini. Untuk kata tunjuk ini adalah hadza dan hadhihi. Untuk kata tunjuk itu adalah zalika dan tilka. Kita lihat dari segi jenis kelaminnya atau gendernya. Untuk ini laki-laki, hadza. Untuk ini perempuan, hadhihi. Lalu untuk itu laki-laki, zalika. Untuk itu perempuan, tilka. Dari kata tunjuk ini kita lihat ada dua perbedaan, yaitu ini untuk jarak dekat dan itu untuk jarak jauh. Untuk kata tunjuk atau isim isyarah pada kali ini kita hanya mempelajari untuk bentuk tunggalnya, karena dalam bahasa Arab kata tunjuk itu bisa menunjuk yang tunggal seperti yang Bapak tampilkan di sini, bisa bentuknya musanna atau dua, bisa bentuknya jama, artinya lebih daripada dua, artinya 3 sampai lebih benda yang ditunjuk tersebut. Mari kita belajar membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan tata bahasa isim isyarah ditambah dengan kalimat yang mengandung sifat. Misalnya contoh di bawah ini rumah yang bersih. Dalam bahasa Arabnya ini artinya hadza, rumah baitun yang bersih, nazifun. Lalu contoh yang kedua, itu jam yang besar. Itu bahasa Arabnya tilka, jam sa'atun yang besar, kabirotun. Baik, demikianlah penyampaian materi pada video pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 5 kali ini. Semoga dapat mudah dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Ilal liqa, ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.